Alright, oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih memanggil eh, activity yang lain dari suatu activity eh, yang kita buat. Nah, perlu diketahui bahwa activity tidak selalu, activity yang kita panggil itu tidak selalu activity yang kita buat, tapi bisa jadi activity itu berasal dari aplikasi lain yang sudah ada dan terinstall pada sistem operasi Android. Oke, eh, kita modifikasi aja kode project yang lalu, hello world yang lalu. Nah, di sini ada label hello world. Ini saya hapus aja. Delete, kemudian sorry, delete. Oke, pilih button, drag and drop. Oke, saya punya button di sini. Eh, ya karena dia constraint layout, kita perlu buat anchor. Ya, constraint-nya. Kita perlu definisikan constraint-nya supaya dia tetap berada di tengah. Nih. Oke. Oke, jadi kayak ada semacam pair gitu. Pair yang membuat buttonnya itu tetap di tengah. Nah, jadi ini kayak pair-nya ini. Dan pair-nya itu adalah tetap ya. Jadi itu adalah constraint layout. Saya tidak akan menjelaskan constraint layout sekarang. Akan ada video yang menjelaskan constraint layout dan layout-layout lainnya. Nah, sekarang saya hanya ingin demo bagaimana sih memanggil activity yang sudah disediakan oleh aplikasi yang lain. Oke, ini saya save. Jangan lupa sering-sering save ya biar tidak hilang. Apalagi kalau mati lampu. Masih sering mati lampu nggak di sana? Nah, nggak usah dijawab. Oke, button, ID-nya button. Perlu diingat, ID ini untuk mengakses secara langsung elemen-elemen yang kalian tempatkan nanti. Oke, ini buttonnya. Nah, kalau kalian lihat kodenya, ya, otomatis nanti Android Studio akan membuat kode XML dari button tersebut. Oke, masuk ke main activity. Nah, sekarang kita mau buat metode atau operasi yang akan dijalankan oleh button tersebut. Public void luncurkan activity view. Oke, ini jangan lupa import class view. Nah, otomatis disediakan oleh Android Studio-nya untuk mendeteksi tipe data yang kita pilih. Luncurkan activity, klik save, Ctrl S ya. Di buttonnya nanti di bagian attributes-nya sini, scroll down, ada command attributes-nya ya. Ini saya bisa pilih luncurkan activity. Oke, jadi kita binding, kita sematkan metode yang ini, luncurkan activity ke buttonnya ini. Jadi pada saat buttonnya on click gitu kan, kita klik eksekusi metode yang ini. Nah, identifikasi metodenya itu sudah dilakukan oleh Android Studio otomatis. Sekali lagi, Anda dibantu oleh Android Studio.
untuk mengidentifikasi metode yang perlu yang bisa diluncurkan oleh button tersebut. Nah, pada saat saya pilih, Android Studio juga di activity main XML-nya kodenya otomatis dibuat. Jadi ada penambahan ini ya, Android _2 on click sama dengan luncurkan activity. Oke. Nah, untuk kodenya mungkin kita toast dulu ya. Toast itu adalah kelas yang digunakan untuk menampilkan teks ke user. Make text this konteks parameternya apa aja? Saya lupa. Oke, make text. Oke, konteks, stringnya atau char sequence, dan duration. Oke, make text. Konteks this, berarti dalam konteks aplikasi yang activity ini, char sequence, another hello world, kemudian durationnya terus okay, let's pick short, and then show. Control save. Saya stop dulu ya. Kemudian saya coba jalankan lagi. Alt Shift X. Lama banget. Berhasil. But ada button. Let's press the button. Ada tampilan pesan, man. Hello world. Let's click this one more time. Okay, hello world. Oke, jadi ini sederhana aja. Kita belum memanggil activity yang lain. Hanya sebatas menampilkan pesan pada saat kita klik button. Oke. Back to business. Nah, sekarang kita mau coba menampilkan activity yang lain. Oke. Intent new. Intent. Saya akan jelaskan tentang intent. Intent action view. Oke. Kita punya activity ya biasalah aktivitas ya, ada action tags atau ada actionnya, ada sesuatu yang dikerjakan. Terus Android juga dari konsep abstract intent itu kan maksud, tujuan. Nah, dari konsep abstrak maksud, tujuan itu pada saat dibuat menjadi kode program, kita bisa mendefinisikan maksud, tujuan dari aktivitas tersebut. Jadi intent action view. Intent action view di sini maksudnya lakukan tindakan untuk melihat gitu kan. Maksudnya lakukan tindakan untuk melihat. Ya kira-kira kayak gitulah. Menampilkan data gitu kan. Menampilkan data, menampilkan web, menampilkan apa aja. Jadi kelas intent di sini
itu dia sudah pada bawaan Android, dia sudah memiliki kira-kira maksud umum yang sering dilakukan oleh user apa sih? Action delete dan lain sebagainya gitu kan. Create dokumen. Dan salah satu yang paling umum digunakan adalah action view. Melihat gitu kan. Nah, ini masih umum gitu kan. Tapi di sistem operasi Android, biasanya untuk melakukan view-view tertentu, itu sudah ada mapping yang dibuat oleh Android terhadap suatu data yang nanti kita passing gitu kan. Kalau misalnya view-nya adalah file PDF, maka otomatis yang ditampilkan adalah file PDF viewer gitulah. Atau image berarti ya image yang ditampilkan. Nah, kalau misalnya data yang dipassing adalah halaman web atau alamat web, maka yang dieksekusi adalah bisa web view atau web browser untuk menampilkan data alamat tersebut, data alamat web tersebut. Jadi maksudnya intent itu ya seperti itu. Maksudnya intent, ya intent ya maksud. Maksud dari intent ya maksud intent. Bingung dah. Set data. Set data. Nah, ini data yang mau kita baca. Yang mau kita lihat lah. Set data. URI. URI itu Universal Resource Identification or Information. Oke. URI parse https www.kalbis.ac.id tereng. Kalau URI itu maksudnya semacam format penamaan alamat. Jadi suatu alamat yang dipasing itu mesti dikonversi dulu ke dalam format URI ya. Kalau misalnya file nanti dia akan dikonversi menjadi kira-kira kalau file itu kayak gimana. Jadi tugas dari kelas ini adalah memparse halaman web ini supaya bisa sesuai dengan format URI. Oke. Start activity. Jadi kita mau start activity untuk maksud intent yang ini. Gitu. Lowernya saya ganti pesan start a new activity bla 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 dot. Oke, save. Nah, sekarang kita lihat perilaku dari kode tersebut. Saya jelaskan sekali lagi. Kita tentukan maksudnya, gitu kan? Maksudnya untuk melihat, gitu kan? Intent. Apa yang dilihat? Kita set datanya. Oh, ternyata adalah halaman web. Nah, ini nanti otomatis akan diterjemahkan sendiri oleh Android bahwa untuk data ini yang harus dilakukan adalah jalankan activity yang ini gitu loh. Sudah ditentukan sendiri oleh Android-nya. Nah, di start activity ini baru kita eksekusi. Start activity dengan maksud ini. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi. Tentukan maksudnya. Kita mau ngapain. Dari maksud tersebut, tentukan apa yang kita mau ngapain kan, kayak gitu lah. Jadi maksudnya kan lihat, mau lihat apa gitu kan. Maksudnya lihat, mau lihat apa, kita set datanya. Ya eksekusi, kemudian maksud tersebut gitu. Oke, kita stop, jalankan. Mari kita lihat perilakunya apa. Oke, button
Click on the button. Start new activity. Wow, jalan activity. Ini activity-nya jalan. Oh, Chrome-nya dijalankan. Ya, otomatis ya, karena ini web, otomatis Android-nya menerjemahkan bahwa HTTPS, HTTPS ini harus dibuka oleh web browser. Kan? No thanks here. I mean, this address should be open on a web browser. Why is it so slow? Ya, maklum. Ya, saya pakai emulator sih, jadi ya kayak gini. Oi, cepet dong. Oi. 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 Wah, ada progres. Ternyata Kalbis webnya berat juga. Come on. Come on. Ah, lama. Okay, let's change it to something simple. Oi. Is it really work? Oke, kita eksperimen aja dengan menggunakan yang lainnya. Let's say compass.com. Restart activity. Okay. It works. Can you see it? It works. Okay. Oke, jadi saya jelaskan sekali lagi. Jadi dengan kita bisa menjalankan activity yang tidak harus activity yang kita buat ya, tapi juga bisa kita bisa mengeksekusi activity yang dibuat oleh aplikasi yang lain. Jalurnya adalah sederhana, tentukan maksudnya, intent, mau ngapain. Di sini maksudnya saya ingin lihat, ya, tentukan datanya. Saya ingin lihat www.kompas.com. Kemudian jalankan maksud tersebut. Nah, nanti terserah dari Android-nya mau pakai aplikasi apa, activity dari aplikasi apa yang akan dilakukan untuk melihat data tersebut. Semuanya tergantung dari data yang kita passingkan, lewatkan gitu kan. Nanti Android sendiri yang akan menerjemahkan kira-kira aplikasi dari activity dari aplikasi apa yang cocok. Oke, sekian video kali ini.